Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Junita Diansari dengan NIM 21010200015 dari Prodi Akuntansi dan dari kelas reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dasar-dasar perpajakan, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Mungkin langsung saja kita ke pokok pembahasan berikut. Nah, mungkin kita sudah pernah mendengar kata istilah dari pajak penghasilan. Bahkan mungkin kita atau keluarga kita sendiri sudah pernah melakukan pembayaran pajak atas pendapatan yang diperolehnya. Sebelum kita ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian pajak itu tersendiri. Banyak berbagai pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli dalam bidang keuangan, ekonomi, maupun hukum. Salah satunya menurut para ahli Profesor Dr. Haji Rohmat Soemitro SH. Menurut beliau, pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, kemudian ada pun unsur-unsur pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, subjek pajak. Apa sih yang dimaksud subjek pajak? Subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang digolongkan sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berdiam lebih dari 1 tahun di Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum dibagikan karena masih dianggap sebagai pengganti pewaris. Yang ketiga, badan yang didirikan atau yang berkedudukan di Indonesia. Nah, sementara itu subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, serta badan yang tidak memiliki kedudukannya di Indonesia, baik yang menjalankan usaha tetap maupun yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, itulah adalah golongan-golongan yang termaksud dalam subjek pajak luar negeri maupun subjek pajak dalam negeri. Nah, mengapa subjek pajak disebut sebagai unsur pajak yang pertama? Karena tanpa adanya subjek pajak, pemutaran perpajakan di Indonesia tidak akan berjalan, sebab beban pungutan pajak hanya bisa dibebankan oleh wajib pajak, bukan dengan benda ataupun jasa. Nah, selanjutnya ada wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memiliki kewajiban atau dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka pun dikenakan pungutan pajak yang harus dibayar. Jika tidak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi dan denda dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada objek pajak. Seperti kita ketahui tadi, subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, objek pajak inilah benda atau jasa yang harus dibayar pajaknya, seperti upah, tunjangan, honor, laba perusahaan, undian hadiah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, unsur pajak yang terakhir di Indonesia adalah tarif pajak. Tarif pajak di sini berperan sebagai besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan atas benda atau jasa yang terbebani pajaknya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan tarif pajak? Di sini besaran tarif pajak beserta aturan lain yang berhubungan telah diatur oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Biasanya, besaran tarif pajak dilakukan menggunakan rumus persentase. Artinya, nominal besaran pajak dibebankan kepada wajib pajak adalah sekian persen dari total harga objek pajak tersebut. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur pajak yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis pajak. Di sini saya akan membahas jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dan berdasarkan menurut sifatnya. Yang pertama, jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut, yaitu ada pajak penghasilan atau sering kita singkat PPh. Penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun dan dikenakan kepada perorangan dan lembaga. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Nah, pajak ini sering kita
temui atau sering kita jumpai di saat kita transaksi belanja atau saat kita makan di restoran. Pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang kena pajak dan penggunaan jasa kena pajak di setiap wilayah Indonesia. Jadi, setiap pembelian barang kena pajak dan penggunaan jasa kena pajak akan dikenakan PPN, baik itu perorangan, badan, atau pemerintah. Yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah. Dalam arti, setiap barang mewah akan dikenakan barang kena pajak dan digolongkan dalam jenis pajak penjualan atas barang mewah. Itu seperti motor, mobil, apartemen, dan sejumlah barang mewah impor lainnya. Dan yang keempat, yaitu pajak bumi dan bangunan. Seperti contoh, ketika kita memiliki tanah atau kita memanfaatkan tanah tersebut dan kita mempunyai bangunan, maka wajib akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan dalam pembuatan dokumen seperti akte notaris, surat berharga, surat perjanjian, dan kwitansi pembayaran. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Dan selanjutnya ada jenis-jenis pajak berdasarkan menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu jenis pajak di mana beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang wajib pajak dan tidak memberikan beban pajaknya kepada orang lain, seperti contoh pajak penghasilan. Dan yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak di mana beban pajaknya bisa dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain seperti PPN dan PPNBM atau pajak atas penjualan barang mewah. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dan berdasarkan menurut sifatnya. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran bagi pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak kepada kas negara yang bertujuan untuk membangun infrastruktur, membayar gaji pegawai, serta membayar hutang negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur adalah kebijakan yang dapat membantu pemerintah mengatur laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini adalah agar pemerintah dapat memiliki sebuah kebijakan yang dapat mengatur stabilitas perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Fungsi stabilitas ini seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta menggunakan pajak secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, pajak retribusi pendapatan. Pajak retribusi pendapatan bagi pajak adalah untuk menyesuaikan atau menyimbangkan pembagian pendapatan agar dengan kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan. Jadi, dengan ini pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan untuk menyerapkan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat semakin merata. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi pajak. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus secara adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak mengganggukan perekonomian. Dan yang keempat, pemungutan pajak harus secara efisien. Dan yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Nah, itu kelima ini adalah syarat pemungutan pajak yang harus diterapkan. Oke, itu saja presentasi yang saya sampaikan tentang materi dasar-dasar perpajakan. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.